berilah berkat-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati doa malam kami. Apa yang ingin kami kerjakan dalam doa malam ini ketika kami terus memuji dan menyembah Tuhan dan juga merenungkan firman Tuhan serta melayani Tuhan dengan doa, semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami memuliakan nama Tuhan, kami percaya seperti yang Tuhan janjikan, kami akan terus Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, mari kita membaca dahulu dari Injil Matius pasal 24 ayat 4 sampai ayat 8. Injil Matius pasal 24 ayat 4 sampai ayat 8 pernah kita baca ini, tapi kita renungkan kembali. Saya baca untuk kita sekalian. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, yang akan menjadi perhatian kita ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudara, firman Tuhan ini diberikan kepada kita melalui dokumentasi ucapan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan atau tepatnya menjawab pertanyaan dari orang-orang yang ada di sekelilingnya waktu itu, karena Tuhan Yesus menyatakan akan datang untuk kedua kali, saudara. Nah, mereka menanyakan kapan itu akan terjadi. Tuhan berkata bahwa akan ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya itu yang disebutkan di sana tadi, akan ada banyak mendengar deru perang, lalu ada gempa bumi di berbagai tempat. Nah, itu saudara. Nah, ini tepat sekali dengan apa yang kita simak dalam hari-hari ini. Senin tanggal 6 Februari 2023 terjadi gempa dahsyat berkekuatan atau bermagnitudo 7,8 skala Richter mengguncang Turki dan sebagian Suriah, saudara. Nah, konon gempa itu berpusat di distrik Pasarcik, provinsi Kahramanmaras di Turki pada kedalaman 17,7 km pada jam 4:17 atau terpaut 4 jam dengan kita. Kalau di sini sekitar jam 8:17. Nah, lalu 9 jam kemudian terjadi gempa susulan yang tidak kalah hebatnya. Jadi tetap gempa hebat itu, yaitu pada jam 13:24 waktu setempat atau hari Senin yang lalu, ya.
jam 17:24. Nah, kemudian saya mengikuti update terus berita dari Turki ini, saudara. Itu korban jiwa yang terakhir sudah lebih dari 33.000 orang tewas. Jadi diperkirakan di Turki ada 29.605 orang yang terdeteksi tewas sampai hari ini, saudara. Kemudian di Suriah ada 3.574 orang tewas. Dan di Turki sendiri diperkirakan 5,3 juta orang kehilangan tempat tinggal. Nah, saudara, kalau kita mendengar berita semacam ini peristiwa yang sangat-sangat mengerikan, saudara. Ya, dan dahsyat ini. 5,3 juta orang kehilangan tempat tinggal. Bagaimana mereka hari-hari ini sangat prihatin, kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. Ini bencana alam yang dahsyat. Nah, hanya sebagai orang beriman, saya selalu mengingat, kemudian mencari di kitab suci mengenai gempa itu. Di kitab suci itu banyak diberitakan atau disebutkan itu akan terjadi gempa, seperti itu. Akan terjadi gempa. Ya. Jadi nubuatan-nubuatan tentang akan terjadi gempa itu menurut saya lebih banyak disebutkan. Antara lain nanti karena di kitab Wahyu juga disebutkan bahwa besok pada zaman akhir akan terjadi banyak gempa semacam itu. Nah, kalau yang mengenai gempa bumi sendiri disebutkan di kitab suci itu hanya terjadi pada zaman Raja Yerobeam. Dikatakan di sana, ada catatannya di kitab Amos pasal 1 ayat 1, terjadi gempa pada zaman Raja Yerobeam. Itu raja di tengah umat pilihan Tuhan di kerajaan utara, ya. Kemudian pada zaman Raja Usia, Raja Yehuda, itu di Sakaria pasal 14 ayat 5 dikatakan pernah terjadi gempa bumi. Lalu kitab suci juga mencatat di Perjanjian Baru ada gempa dahsyat pada waktu Tuhan Yesus disalib, Matius 27 ayat 51. Kemudian juga pada waktu Yesus bangkit, saudara, itu dicatat di Matius pasal 28 ayat 2. Terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan menggulingkan batu di kubur Yesus, lalu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dan yang terakhir, menurut yang saya dapatkan, mungkin ada lebih lagi, silahkan kalau saudara-saudara mendapatkan lebih lagi, tapi yang saya dapatkan paling tidak ada 5 kali dicatat di kitab suci itu terjadi gempa. Yang terakhir yaitu ketika Paulus dipenjara di wilayah Filipi, terjadi gempa dahsyat, kemudian segi-segi sendi-sendi penjara sampai tergoyahkan dan bahkan belenggu Paulus lepas. Nah, itu di Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 26, saudara. Nah, selain itu gempa itu disebutkan di kitab suci bahwa nanti akan ada gempa bumi. Nah, selalu kalau saya mendengar berita tentang gempa itu, maka ingatan saya selalu saya kaitkan dengan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Ya, ini rasanya kita belum lama ya merenungkan soal gempa itu, tapi sekarang terjadi lagi dan dahsyat, sangat dahsyat gempa ini. Terjadi sampai berpuluh-puluh ribu orang tewas. Nah, ini mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya,
Tuhan Yesus pertama kali menjelaskan dulu bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Dan kalau Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali, itu zamannya sudah berakhir. Jadi rentetan zaman yang kita lalui dalam hidup kita ini nanti akan berakhir, lalu nanti disambung dengan adanya zaman baru. Manusia tidak kawin dan tidak mengawinkan. Jadi kemungkinan penduduk dunia akan tetap gitu ya. Kalau sekarang ini masih dibiarkan Tuhan terus beranak pinak semacam ini, tapi sesuai dengan penelitian yang saya dapatkan dari firman Tuhan, maka nanti Tuhan Yesus datang untuk kedua kali itu akan menjadi hakim, menghakimi orang yang ada di dunia ini. Semua manusia akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan mengenai Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih menjadi hakim pada zaman akhir itu bukan hanya dituliskan oleh kitab suci Kristiani, tetapi ternyata juga diakui oleh kitab-kitab lain, saudara. Nah, puji Tuhan, jadi kitab agama lain juga mengakui bahwa Isa alaihi salam itu nanti akan menjadi hakim terakhir dunia. Dan sejak zaman dahulu waktu kitab-kitab suci itu ditulis, baik kitab suci Kristiani maupun non-Kristiani yang mengakui bahwa Tuhan Yesus akan menjadi hakim dunia, itu pada waktu itu yang menjadi hakim itu pasti seorang raja, gitu. Jadi belum ada jabatan hakim secara khusus gitu. Yang akan menghakimi itu pastilah seorang raja. Jadi langsung atau tidak langsung, sebetulnya kitab-kitab suci yang kita jumpai mengakui bahwa Yesus akan datang untuk kedua kali untuk menghakimi semua manusia yang ada di bumi ini. Nah, lalu ketika Tuhan Yesus mengajarkan demikian, maka sekali lagi kita mendapati dalam konteks yang kita baca tadi, sebetulnya kalau dibaca seluruh ayat itu nanti akan mengisahkan seperti itu. Orang-orang di sekelilingnya kemudian mempertanyakan, Tuhan, bila manakah itu akan terjadi? Nah, Tuhan menjawab bahwa kedatangannya yang kedua kali itu tidak seorang pun boleh tahu. Ya, bahkan dikatakan anak manusia saja tidak tahu, hanya Bapa di surga yang tahu waktunya. Tapi tanda-tandanya diberitahukan. Ya, tanda-tandanya bahwa kejahatan di bumi itu akan semakin merajalela. Ya, jadi bahkan orang-orang baik, orang-orang benar akan ditangkap dan diserahkan untuk diadili oleh majelis-majelis agama, dikatakan semacam itu. Kemudian akan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, lalu terjadi banyak kabar-kabar tentang perang. Nah, sekarang ini persis ya, kita masih mendengar kabar antara Ukraina dengan Rusia masih melakukan peperangan terus, ya belum berakhir ini. Ditambah lagi dengan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, jadi gelagat ini mengingatkan kita bisa saja mengatakan, sekali lagi ini karena ini pernah kita renungkan, tapi rupanya Tuhan menghendaki supaya kita ingat berkali-kali ini. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Dan di bagian lain Alkitab menyatakan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Ada waktunya orang menganggap bahwa sesuatu berjalan dengan normal seperti biasanya, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus datang seperti itu. Nah, tanda-tandanya sekarang ini mari kita mengingat, ya. Berarti tanda-tanda ini selalu memperingatkan kita. Makanya judul renungan sore hari ini adalah peringatan dari gempa Turki dan Suriah, saudara. Peringatan gempa Turki dan Suriah. Nah, ini mengingatkan kita supaya kita hidup mengikut Tuhan itu jangan sembarangan. Sekali lagi kita mendapati dalam renungan-renungan kita bahwa
kalau kita mengikut Tuhan itu tidak boleh sembarangan. Harus serius, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh, tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa semau gue, tetapi harus dengan serius. Ya, makanya sekali lagi Tuhan Yesus mengingatkan, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, untuk menjadi orang yang dipilih itu harus menjadi orang yang lebih sungguh-sungguh dibanding orang-orang lain gitu, saudara ya. Orang yang terpilih itu mesti orang yang lebih unggul daripada orang lain dalam kepengikutan kepada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi kita berdoa untuk gempa di Turki dan Suriah, bisa kita paling tidak mendoakan mereka supaya Tuhan segera memberikan pertolongan, pemulihan. Rasanya di antara orang-orang yang menderita itu juga ada teman-teman seiman tentunya, supaya doa mereka didengar Tuhan dan segera mendapat pemulihan. Kecuali kita mendoakan para korban gempa di Turki dan Suriah, sekaligus juga mengingatkan kita supaya kita hidup di hadapan Tuhan, hidup menyembah dan memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan itu lebih sungguh-sungguh lagi, karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus tanda-tandanya sudah cukup nyata. Nah, saudara, jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dalam hal ini, saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya, setiap mendengar kabar tentang gempa mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali makin dekat. Karena itu mari kita semakin bersungguh-sungguh dalam Tuhan ya. Sekali lagi, setiap mendengar kabar tentang gempa mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kali makin dekat. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita menyembah Tuhan lebih dahulu. Kita katakan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami berdoa. Lalu kita menyembah Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mempersembahkan doa syafaat kami
Secara khusus Tuhan, yang bisa kami lakukan antara lain kami dapat berdoa, memohon kepada Tuhan, membawa penderitaan saudara kami yang ada di Turki dan Suriah yang menjadi korban gempa bumi dahsyat. Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan pertolongan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan, Tuhan berikan pemulihan. Mereka akan segera mendapatkan tempat tinggal yang baru. Tuhan menghiburkan yang kehilangan anggota keluarganya, kehilangan harta bendanya. Tuhan menolong sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar. Berkati para tenaga sukarelawan maupun pemerintah yang ada untuk mengatasi keadaan, sehingga kehidupan masyarakat di Turki dan di Suriah segera dapat dipulihkan. Terima kasih. Kami menyerahkan saudara kami ini sepenuhnya dalam tangan-Mu. Dan kami mengucap syukur, kami diingatkan akan firman Tuhan bahwa gempa bumi menjadi salah satu tanda kalau sudah sering terjadi dan di berbagai tempat, maka itu merupakan peringatan dari Tuhan bahwa kehadiran Tuhan Yesus Kristus kedua kali akan segera datang. Karena itu kami mohon Tuhan memberi kemampuan kepada kami untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, lebih bersungguh-sungguh menyampaikan penyembahan dan ibadah kepada Tuhan. Tuhan menolong sesuai dengan limpah rahmat Tuhan yang besar kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, mohon Tuhan menjauhkan dari bencana dan memberkati pemerintahan serta seluruh rakyat sehingga semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan juga di kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan berkati, kami berada di kota-kota yang penuh damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu-minggu ini nama-namanya masih harus kami naikkan dalam doa, terutama yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, juga pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan yang lebih baik, lebih sempurna lagi kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman yang ada di rumah sakit, semuanya di Purwodadi. Juga untuk saudara kami Anak Alegio Panuwibowo di Salatiga, saudara kami Cahyani Bagiowati dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang. Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi. Juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi, dan saudara kami Kustiati di Grobogan. Kami menyerahkan Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, jalan keluar, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, bahkan pelayanan onsite maupun online kepada Tuhan. Kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan berkati, semuanya dapat kami selesaikan dan menuju kepada kesempurnaan Tuhan, dapat kami selesaikan lebih sempurna lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami setiap hari Tuhan bawa, dengan ini semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama setiap jam 5 pagi. Yang doa pagi temanya berbeda, temanya membaca kitab suci dan merenungkannya. Seluruh isi Alkitab akan kita selesaikan
untuk dicermati, saudara-saudara. Makanya yang setia mengikuti doa pagi akan bersama-sama menyelesaikan perenungan kitab suci khatam sampai selesai, seperti itu. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.